Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Kopi Bangga, kajian opini Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Ngopi santai tapi isinya tetap berbobot dan penuh makna. Saya Azmi Ninda Urrahmah akan menemani sahabat Bawaslu dalam mengobrol asyik-asyik soal dunia kepemiluan langsung dari jantung pengawas pemilu di Kabupaten Purbalingga tercinta. Nah, sahabat Bawaslu, pemilu itu bukan hanya sekedar datang ke TPS untuk mencoblos, tetapi di balik itu semua ada proses yang sangat panjang yang perlu kita lalui bersama. Dan salah satunya yaitu mengenai tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. Nah, di sini telah hadir kedua narasumber kita pada hari ini dari segi teknis yaitu dari KPU Kabupaten Purbalingga dan juga dari segi pengawasan yaitu Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Episode kali ini akan membahas mengenai pencalonan DPRD Kabupaten Purbalingga. Disinilah peran KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu bakal diuji secara nyata. Oleh karena itu, episode kali ini telah kedatangan narasumber yaitu Pak Zama Ahsari dari KPU Kabupaten Purbalingga. Beliau selaku Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Baik. Untuk ke narasumber kedua yaitu Bapak Teguh Irawanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pembahasan kali ini yaitu mengenai pencalonan sampai dengan penetapan. Untuk pertanyaan pertama kepada KPU terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai pencalonan di tahapan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden ya Bapak ya. Untuk di tataran kabupaten, tahapan apa saja yang dilalui oleh KPU Kabupaten Purbalingga Pak? Ya, jadi salah satu rangkaian dari tahapan pemilu itu kan tahapannya kalau di undang-undang itu tahun 2017 atau lebih jelasnya itu di PKPU 3 tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024 itu dijelaskan bahwa setidaknya ada 11 tahapan. Salah satunya adalah pencalonan. Nah, pencalonan itu kan ada 5 level pencalonan ya. Ada pencalonan pasangan calon presiden, terus DPD, presiden, DPR itu ranahnya KPU. Baik. Nah, sedangkan DPD itu ranahnya KPU provinsi. Dan berikutnya itu adalah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Ya. Nah, untuk DPRD provinsi itu ranahnya KPU provinsi. Nah, di kami itu ada ranahnya adalah DPRD kabupaten. Baik. Nah, karena kita di Purbalingga, maka pencalonannya adalah pencalonan DPRD kabupaten. Baik. Jadi kalau untuk yang pasangan calon itu ranahnya Di KPU RI ya Pak ya? Tidak mengikuti. Oh, baik. Kita tidak mengikuti, kita tidak mengurus. Baik. Fokus pada pencalonan. Baik. Kemudian apa saja sih Pak syarat pencalonan di DPRD Kabupaten Purbalingga Pak? Ya, kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu diatur di pasal 240 tentang syarat calon. Setidaknya ada 16 dokumen, 16 syarat yang harus dilalui. Itu ada mulai huruf A sampai huruf P. Nah, itu juga diperkuat di PKPU 10 tahun 2023 tentang pencalonan. Di pencalonan itu diatur di pasal 11. Nah, di pasal 11 itu ada 16 syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPRD. Yang pertama itu usia minimal 21 tahun. Nah, 21 tahun itu dihitung sejak kapan? Itu dihitung sejak penetapan DCT atau daftar calon tetap. Terus yang kedua itu bisa membaca, menulis dan menghitung. Nah, dokumennya apa? Itu ada surat pernyataan. Ada namanya model B surat pernyataan. Terus berikutnya lagi itu adalah ijazah. Ijazah itu minimal tamat SMA atau sebagainya.
Baik, baik. Nah, itu syarat minimal. Dari terus yang lain itu ya tidak pernah dipidana, tidak pernah dipidana, terus punya kartu anggota partai politik, Baik, baik. terus terdaftar sebagai pemilih, terus mundur dari kepala daerah, atau misalnya dia sedang menjabat sebagai kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten gubernur ya atau bupati. Terus tidak berpraktek sebagai konsultan hukum, pengacara ya, dan seterusnya. Jadi ada 16 dokumen yang harus dilalui. Terus yang lain-lain ya ini ya sehat lah, Sehat jasmani rohani. itu beberapa syarat. Nah, terkait ijazah ini menarik sebenarnya. Ijazah itu minimal itu SMA. Bagaimana kalau kemudian dia mendaftarkan pada saat mendaftar di KPU itu menggunakan ijazah S1, kan levelnya lebih tinggi dari itu. Iya. Maka yang wajib itu SMA. Yang wajib tetap SMA ya? Yang wajib itu SMA. Jadi kalau misalnya tidak ada SMA-nya, berarti secara dokumen belum memenuhi syarat. Baik. Dia sudah punya S1. S2. Karena kalau di ketentuan syarat S1 S2 itu adalah syarat untuk mencantumkan gelar. Iya, baik. Gelarnya satu ya. Nanti dia harus membuktikan ijazahnya ya berarti lulusan S1. Terus dia mau mencantumkan gelar magister misalnya, itu juga harus S2-nya, atau dokter ya berarti harus S3. Nah, kalau misalnya dia mau mencantumkan gelar agama misalnya haji itu juga bisa. Jadi nanti tinggal ada sertifikat atau surat pernyataan bahwa dia pernah. Baik, ada dokumen tambahannya ya Pak ya? Gelar misalnya di keraton misalnya, Berarti- itu juga bisa. Dan apa itu bisa. Nah, tapi syarat yang minimalnya itu adalah harus Ijazah. SMA atau sederajat. Jadi ada 16 itu. Justru syarat wajibnya itu dari SMA-nya ya, bukan pendidikan terakhir, bukan ya? Betul, SMA. SMA ya. Baik. Kemudian bagaimana proses penerimaan pencalonan itu Pak? Pencalonan DPRD itu? Ya, kami seingat saya dulu pada saat kami mengumumkan itu kan pencalonan di 2023 ya. Itu kami mulai itu diumumkan ke publik. Ini belum penerimaan ya, baru pengumuman itu tanggal 24 April sampai tanggal 30 April. Berarti ada waktu 7 hari untuk mengumumkan. Kami umumkan di media, tentu media ini ya, media lokal yang ada di Purbalingga. Nah, itu kita umumkan selama 7 hari. Nah, baru tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei 2023 kami menerima pendaftaran. Nah, selama 14 hari itu kami menerima pendaftaran. Ya, kadang-kadang selama 14 hari itu ada yang daftar, ada juga yang tidak daftar. Misalnya daftarnya di hari kedua, ketiga, misalnya. Jadi tidak di hari pertama, daftar bergelombang. Dan kami biasanya lakukan koordinasi dulu dengan partai politik, karena pada saat partai politik itu mau mengajukan ke kami wajibkan mereka untuk memberikan pemberitahuan mau mengajukan pendaftaran di tanggal berapa, jam berapa, biar kami siapkan semuanya, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan. Karena biasanya kan kebiasaan partai politik pada saat mendaftar itu, Mas Teguh, itu biasanya kan menggunakan masa yang cukup banyak, iya. Arak-arakan. yang dari Euforia Iya. ya Pak. terus mereka bahwa mereka itu Masanya banyak gitu ya. Masanya banyak ya Bu. Nah, dari selama 14 hari itu, alhamdulillah dari 18 partai politik nasional yang ada di nasional ya, yang di Purbalingga itu yang punya kantor dan kepengurusan ada 17 minus partai buruh. Nah, dari 17 itu yang mengajukan pendaftaran itu ada 16 partai politik. 16 partai politik. 16 partai politik, dan ada satu partai yang hari pertama daftar itu kalau nggak salah PAN ya, Partai Amanat Nasional, itu daftar pertama itu kami tolak karena ada salah satu dokumen yang tidak terpenuhi. Kemudian kami tolak, kami kembalikan dokumennya, dan besoknya itu yang bersangkutan Daftar kembali dengan dokumen yang sudah lengkap Betul. dan alhamdulillah kami terima.
Jadi itu pengalaman kami kemarin pada saat melakukan penerimaan pendaftaran. Nah, dari pendaftaran itu ada total 643 orang. 643 orang. Wow, banyak sekali. Di masing-masing partai politik, kan ada partai politik yang kalau nggak salah itu ada 10 ya. Partai politik itu yang mengajukan calonnya itu lengkap 50 orang. 50 orang. Kebetulan kursinya kan 50 ya. 50 kursi ya. Jadi maksimal mengajukan itu kan 50. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau kurang boleh, lebih dari itu nggak boleh. Nah, totalnya itu ada 643. Itu pada saat pendaftaran. Nah, pada saat pendaftaran itu kan dokumen itu kan wajib dimasukkan ya. Syarat-syarat tadi itu misalnya usia 21 tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ijazah dan semua itu kan dimasukkan ke Sipol. Sipol. Mohon maaf, Silon. Informasi pencalonan. Jadi dokumen persyaratan bakal calon itu dimasukkan semua ke Silon dan nanti pencalonan jadi di Silon. Kita masukkan ke sana semua oleh LO masing-masing partai politik. Nanti kami cek kalau sudah lengkap baru kemudian mereka bisa mendaftarkan. Tapi ada satu lagi syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah persetujuan dari pimpinan partai politik tingkat pusat. Tingkat pusat ya Pak ya. Caleg itu yang diajukan oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten itu wajib ada persetujuan dari DPP. Oh, baik. Nah, dan persetujuannya itu biasanya dalam bentuk surat gitu. Surat biasanya ada tanda tangannya ketua umum dan sekjen. Gitu. Dan itu juga harus ada approval di Silon. Jadi nanti diklik di Silon dan berarti dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk bisa mendaftar. Jadi itu perjalanannya. Ini belum cukup panjang ya Pak. Ya. Baru pencalonan. Dan seterusnya. Baik. Setelah itu prosesnya apa lagi Pak setelah pencalonan? Ya, setelah pencalonan, setelah 14 hari itu kami melakukan penerimaan pendaftaran. Pada saat menerima pendaftaran itu dengan sistem aplikasi Silon itu, sistem informasi pencalonan, itu partai politik sebenarnya lebih mudah. KPU juga lebih mudah. Karena hanya ada 3 dokumen yang dibawa oleh partai politik pada saat mendaftar. Hanya surat pengajuan pencalonan, pendaftaran. Terus yang kedua adalah daftar masing-masing caleg di masing-masing dapil. Baik. Tentu itu juga harus sudah memenuhi ketentuan. Ketentuannya misalnya 30% perempuan harus ada. Kalau misalnya di dapil 1 itu kan kemarin 10 kursi ya. Dari 10 kursi itu minimal harus ada 3 perempuan sehingga terpenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan. Nah, kalau tidak memenuhi syarat berarti ya syarat untuk mengajukan pendaftaran itu belum memenuhi syarat. Itu harus terpenuhi ya Pak ya. Nah, terus berikutnya itu adalah surat dari DPP persetujuan. Jadi hanya dokumen itu. Nah, lantas bagaimana syarat-syarat dokumen yang 16 tadi itu, syarat pencalonan? Itu semua ada di Silon. Jadi nanti KPU tinggal cek di Silon. Nah, sekali lagi pada saat pendaftaran itu di Silon kami hanya melihat apakah di Silon itu semua dokumen lengkap. Baik. Sudah di-upload semua ya Pak? Harus lengkap dulu. Oke, baik. Nah, soal sah tidak sah itu nanti ada namanya di verifikasi administrasi. Baik. Kemudian bergeser lagi ke Bawaslu Pak. Selama mulai dari proses tadi penerimaan sampai dengan verifikasi, bagaimana proses pengawasannya Pak dari Bawaslu sendiri terhadap tahapan tersebut? Ya, sebenarnya saya sapa dulu Ketua KPU Purbalingga Mas Semi. Terima kasih sudah berkenan hadir di Kopi Bangga ya Mbak Asmi. Udah episode berapa nih? 103. Oh, 103 banyak ya. Terus kita mudah-mudahan dengan kehadiran Ketua KPU Purbalingga ini dapat mencerahkan kita semua yang menyimak acara Kopi Bangga episode yang ke 103 ini. Harapannya dengan adanya acara seperti ini maka paling tidak untuk pemilu ke depan bahwa masyarakat sudah mengerti lah bahwa ternyata prosesnya seperti ini. Ternyata KPU pekerjaannya seperti ini gitu ya. Bawaslu seperti ini gitu. Jadi lebih memudahkan nantinya kita dalam melakukan sosialisasi itu Mas Ketua. Tadi pertanyaannya apa Mbak Asmi? Bagaimana proses pengawasan tahapan mulai dari
pencalonan sampai dengan penerimaan dokumen calon anggota DPRD. Oh gitu, panjang ya pengawasannya ya. Karena kita kalau memenuhi amanat undang-undang, kemudian di Perbawaslu juga diatur bahwa kita harus melakukan pengawasan secara melekat ya kepada KPU ya. Pengawasan dalam rangka untuk memastikan bahwa KPU sudah bekerja sesuai dengan track. Tracknya KPU apa sih? Ya KPU menjalankan amanat undang-undang juga yang harus dijalankan oleh KPU. Jangan sampai KPU dalam melakukan pekerjaannya dalam penerimaan persyaratan ini ada hal-hal yang tidak dipatuhi oleh KPU ini. Ini kita memastikan bahwa KPU sudah benar ini kerjaan ini. Ternyata dalam melakukan pekerjaannya dalam hal memverifikasi nanti, kemudian di silon, operator silon itu sudah sesuai dengan kriteria yang harus mereka lakukan ya. Kita melakukan pengawasan di KPU langsung, artinya kita memastikan bahwa memang benar-benar dilakukan verifikasi gitu. Kemudian di samping itu kita juga melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat bahwa ini loh nanti akan ada pendaftaran untuk pencalonan gitu kan, untuk DPRD kabupaten, provinsi dan DPR RI. Ini penting ya, karena jangan sampai masyarakat menjadi tidak tahu bahwa akan ada pencalonan untuk mengisi jabatan sebagai legislatif ini, baik di tingkat pusat, daerah. Mereka menjadi lebih tahu, kemudian karena masyarakat sekarang kan di bawah ini kita juga punya namanya pengawas partisipatif. Harapannya bahwa masyarakat dapat menjalankan fungsi kepengawasan partisipatif ya, karena untuk mau menjadi pengawas partisipatif kan susah. Tuh, ini kemauan yang kuat ya Pak ya? Ada kemauan, kemudian ada spirit dalam rangka pengawasannya, karena untuk pengawas partisipatif ini kan sifatnya partisipasi ya, kita tidak bisa memaksa ya. Betul. Partisipasi masyarakat terbuka mereka kan untuk melakukan pengawasan, dan pengawasan mereka juga tidak seperti yang pengawasan yang dilakukan oleh lembaga. Artinya mereka tidak mendapatkan honor misalkan ya, sehingga kan ini kan membuat kita harus bekerja keras bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pengawas partisipatif yang di masyarakat itu, karena keterbatasan sumber daya manusia juga. Di Bawaslu hanya ada 5 orang ini mengawasi se-Kabupaten Purbalingga ya, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Kemudian di kecamatan hanya ada 3 orang. Kemudian di desa, masing-masing desa hanya 1 orang. Kemudian nanti di pengawas TPS, nanti di TPS hanya per TPS 1 orang. Ini kan membutuhkan partisipasi dari masyarakat ya. Artinya mereka mau lah untuk berpartisipasi dalam rangka pengawasan. Itu saja sih sementara. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut lagi ke KPU lagi Pak. Tadi kan sempat disinggung mengenai keterpenuhan syarat 30% ya Pak ya. Bagaimana KPU memastikan keterpenuhan syarat itu Pak pada waktu pencalonan? Ya, jadi untuk mendaftar KPU itu kan pertama itu kan harus sudah disusun ya. Daftar bakal calon itu per dapil. Berarti kalau misalnya dapilnya kursinya 10 ya 10. Baik. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Saya terus yang kedua keterwakilan perempuan. Ya. Nah, keterwakilan perempuan itu kan tinggal dihitung aja sebenarnya. Kalau misalnya 9 itu kan berarti 3. 3. Kalau 10 berarti kan 3 sekian ya, koma ya. 3 koma ya. Nah, berarti kan di ketentuan itu dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti kan bisa 4. Bisa 4 ya. Berarti kalau misalnya 10 berarti minimal 3. Kalau hanya 1 bagaimana? Ya 1 wajib perempuan. Kalau 1.
Karena apa namanya? Kalau hanya laki-laki ya berarti ya harus ada perempuannya. Kalau dua ya berarti laki-laki dan Perempuan. Nah, bagaimana kalau kemudian satu dapil perempuan semua? Itu nggak apa-apa. Justru nggak apa-apa ya Pak ya kalau perempuan Karena semua. tidak ada aturan bahwa kalau perempuan semua dilarang. Tidak ada larangan ya Pak ya. Ketika persyaratannya itu tidak memenuhi ketentuan 30%. Berarti kalau misalnya 3 ya berarti minimal 1. Kalau misalnya 5 ya minimal ya harus 2. 6 apalagi ya 6. Jadi gitu ketentuannya. Berarti bisa dipahami bahwa 30% itu bukan angka minimal, bukan ya? Ya, itu kan afirmasi. Afirmasi Iya. berarti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini misalnya karena afirmasinya harus 30%, berarti pencalonan ya wajib 30%. Wajib. Perkara nanti misalnya yang terpilih apakah perempuannya 30% itu urusan lain. Ya, ya, Jadi ya, nggak ya. perlu. Pencalonannya saja. Pencalonannya ya Pak ya. Baik. Kemudian untuk Bawaslu-nya Pak, bagaimana untuk memastikan keterpenuhan 30% itu Pak dalam pengawasan? Ya, nah, kita tentunya pertama yang kita lakukan adalah koordinasi dengan KPU ya, Ya. dengan pencalonan ini. Bahwa KPU harus mematuhi regulasi ini. Artinya KPU harus benar-benar mengawasi bahwa calon-calon yang mereka ajukan ini sudah memenuhi kriteria afirmasi perempuan tadi itu yang disampaikan oleh Pak Ketua ini. Kita koordinasi, kemudian kita melakukan membuat namanya surat himbauan. Surat Biasa, himbauan. ya, ini biasa kita lakukan Ya. kepada KPU ya. Seringkali kita membuat surat himbauan. Surat cinta untuk KPU Surat ya. cinta, Ini ini penting ya, karena jangan baper ya Mas KPU. Kalau kita dulu ini sering membuat surat himbauan gitu kan, mesti agak wah ini apa lagi nih dari Bawaslu, surat apa lagi nih, surat apa lagi. Ini sebetulnya karena saking cintanya kita. Baik Pak, tadi sempat menyinggung mengenai keterpenuhan syarat 30%. Kemudian bagaimana ketentuannya Pak di KPU itu sendiri? Ya, untuk mendaftar itu minimal harus ini ya, apa namanya, beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi sebelum mendaftar itu ada beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh partai politik. Pertama adalah jadi dia sudah menyusun bakal calegnya itu di masing-masing dapil. Di masing-masing dapil kalau misalnya kursinya, kalau di Purbalingga itu kursi maksimal itu 12. 12. Ya, karena memang ketentuan regulasinya juga begitu, minimal 3 maksimal 12. 12. Nah, kebetulan di Purbalingga ada 5 dapil. Nah, dapil paling kecil itu adalah dapil Purbalingga 5 dengan 8 kursi. Nah, sedangkan paling besar itu adalah dapil Purbalingga 2 dengan 12 kursi. 12 kursi. Nah, bagaimana menghitung misalnya untuk memastikan bahwa di masing-masing dapil itu terpenuhi ketentuan 30%. Nah, tinggal dicek aja, misalnya partai politik A itu mendaftar di dapil 2 misalnya yang 12 kursi, maka kalau 30%-nya dari 12 berarti kan berapa itu? 4 atau 5. Iya. Nah, misalnya kalau 10 bagaimana? Ya berarti minimal 3. Karena ada ketentuan kalau misalnya ada desimalnya itu dibulatkan ke atas. Berarti kalau misalnya 10 perempuannya 3 berarti kan 3, sekian. Nah, berarti kan kalau dibulatkan ke atas kan berarti Bisa 4. bisa 4. Berarti sudah memenuhi ketentuan itu. Kalau bisa 4 ya berarti harus 4. Kalau misalnya 10 ya berarti harus 4. Nah, karena dibulatkan ke atas kan, berarti harus 4. Nah, kalau misalnya 6 berarti minimal 2. Kalau 1 bagaimana? Kalau 1 ya wajib perempuan. Wajib perempuan. Wajib perempuan. Karena kalau 1 laki-laki ya berarti kan keterwakilan perempuannya nggak ada di Tidak situ. terpenuhi. Kalau 3 bagaimana? Ya kalau 3 berarti minimal 1. Kalau 2 ya berarti harus ada perempuannya. Laki-laki 1, perempuan 1. Nah, bagaimana kalau kemudian di satu dapil perempuan semua? Ya nggak masalah. Karena ketentuan afirmasi itu kan bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki kan tidak ada ketentuannya. Karena selama ini memang lembaga politik seperti DPR kan memang rata-rata laki-laki gitu. Makanya ada afirmasi perempuan, setidaknya pada saat pencalekan itu sudah terpenuhi 30% perempuan. Terlepas Bahwa dari apa nanti tidak, ya. pada saat pencoblosan yang bersangkutan jadi atau tidak sampai 30% itu urusan lain. Iya. Jadi gitu.
Yang penting Berarti pencalonannya dalam dulu. pencalonan Ya. itu wajib 30% Betul. terpenuhi. Dan Pak. ini juga penting saya sampaikan bahwa pada saat kemarin pencalonan untuk pemilu 2024, alhamdulillah semua partai politik di Purbalingga yang mengajukan bakal calon DPRD-nya itu terpenuhi ketentuan 30%. Jadi tidak ada protes dari Bawaslu. Aman ya Pak. Aman, alhamdulillah. Baik. Kemudian dari Bawaslu-nya sendiri seperti apa Pak dalam memastikan keterpenuhan syarat 30% itu Pak? Ya. Nah, tentunya kita untuk memastikan harus yang pertama koordinasi ya dengan KPU, karena mereka yang barang gawe ini kan. Mereka sebagai penyelenggara teknis yang nguper-kuper masalah itu kan. Walaupun kita diberi akses untuk melihat di aplikasi Silon gitu. Tapi karena memang namanya aplikasi ya. Ini kan kadang-kadang trouble, bad gateway, loss, jaringannya putus dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak maksimal kalau hanya mengandalkan aplikasi, enggak maksimal. Karena tidak seperti yang kita bayangkan bahwa aplikasi Silon aplikasi yang sempurna, yang perfect gitu. Sehingga kita pun tetap harus melakukan pengawasan langsung dengan mendatangi kantor KPU, berkunjung ke saudara kita yang ada di KPU itu kan, untuk memastikan bahwa wah jangan-jangan saudara kita di KPU malah cuma ngopi-ngopi doang kan, bahaya itu kan. Iya. Nah, ini kita memastikan kita ke sana, kita bagi tim ya, karena kan KPU kan sumber dayanya banyak ini. Nah kalau Bawaslu kan terbatas, akhirnya kita bagi 5 komisioner Bawaslu, kemudian ada berapa orang staff yang ikut. Ini dibagi per hari, dibagi shift gitu. Nah, biar pengawasan berjalan dengan maksimal, karena kalau sudah kecapean dan lain sebagainya sehingga tidak maksimal. Dan kita terus terang selama dalam melakukan pengawasan itu, kita terlebih dahulu melakukan pencegahan ya. Ini penting sekali, pencegahan ya, kepada KPU agar KPU tidak ini sikap saking sayangnya kita kepada KPU ya. Kita mencegah itu kan. Coba kalau tidak cegah, berarti kan kita tidak care dengan KPU kan. Nah, makanya kalau ke saudara, kalau ke anak kan sering kali ya analoginya kan, kita mencegah, kamu jangan main hujan nanti masuk angin, itu kan kita mencegah. Nah demikian juga dengan KPU, KPU kamu jangan seperti ini ya. Ini dalam rangka pencalonan harus ada keterwakilan 30% perempuan, wajib dilaksanakan. Nah, ini kita lakukan himbauan dulu, bersurat ke KPU, surat himbauan yang kalau teman-teman KPU mengistilahkan surat cinta. Jadi bahwa kita sudah diberi surat cinta oleh Bawaslu ini surat seperti itu. Yaitu saking cintanya kita kepada saudara kita agar tidak melakukan pelanggaran kan seperti itu. Kalau sudah diingatkan kok ternyata tidak mau, lah itu urusan lain itu. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita untuk mengingatkan saudara kita itu. Kita berkunjung ke KPU, kita melakukan pengawasan secara langsung, kemudian melihat silon yang ada di KPU, karena silon KPU dengan Bawaslu beda ya. Baik, berarti pengawasannya itu secara langsung dan tidak langsung ya Pak ya? Dua pengawasan ya, pengawasan langsung. Baik. Kita datang ke sana kemudian tidak langsung. Tapi kalau tidak langsungnya yang lewat silon ya hanya sebatas tidak maksimal lah. Artinya kita tidak lebih maksimal, ya kita lebih mengedepankan pengawasan yang langsung itu. Yang melekat itu ya. Melekat itu. Baik Pak. Kemudian tadi kan sudah membahas mengenai penerimaan dokumen ya Pak. Selanjutnya mengenai tahapan verifikasi administrasi. Nah, itu aspek apa saja yang dibutuhkan atau dilakukan mengenai verifikasi administrasi itu, Pak? Ya, jadi kalau kami kan verifikasi administrasinya di ini ya, di Silon ya. Ya. Karena semua dokumennya ada di Silon. Nanti di Silon itu ada menu-menu, misalnya menu ijazah, terus menu tidak pernah dipidana dari pengadilan, terus kesehatan, terus anggota partai politik, berarti KTA ya. Terus terdaftar dalam pemilih, itu juga semua dokumennya ada di ini, di mana, di Silon. Nah nanti kami dicek, oh ini dokumennya ada, tapi setelah dibuka, oh bener nggak misalnya, oh ternyata salah ini namanya misalnya
Anton misalnya, tapi Iya. ternyata dokumennya atas nama Jarwo misalkan. Jarwo misalnya. Berarti kan kesalahan input Iya. misalnya, salah satunya begitu. Nah, jadi nanti ketika kami melakukan verifikasi administrasi itu dipastikan bahwa semua dokumen di silon masing-masing calon itu yang diajukan oleh partai politik itu benar, baik itu nama, dokumennya, terus keabsahannya. Keabsahan itu misalnya gini, surat pernyataan tidak pernah terpidana dari pengadilan misalnya, Baik. pengadilan negeri. Maka nanti dicek itu benar nggak formatnya, terus ada tanda tangan dari Kepala pengadilan. ketua pengadilan dan seterusnya. Jadi terus di situ misalnya nama dokumen itu atas nama Anton atau tidak misalnya, jangan-jangan atas nama Sesuai atau Jarwo. tidak gitu Iya. ya Pak. Terus KTA juga sama, terus ijazah juga sama. Nah, baru kemudian nanti setelah itu semua selesai, kami nyatakan yang bersangkutan itu adalah memenuhi syarat. Artinya syarat verifikasi administrasinya dinyatakan selesai. Nah, nanti bagaimana kalau masih ada kesalahan-kesalahan atau mungkin ada dokumen-dokumen, misalnya gini, ada dokumen ijazah, tapi setelah dibuka itu bukan ijazah misalnya. Keluarnya apa Pak? Nah, misalnya dokumen lain, berarti kan harus diperbaiki. Perbaiki. Maka nanti ada namanya perbaikan. Perbaikan. Jadi nanti ada pengajuan perbaikan namanya. Nah, pengajuan perbaikan itu untuk memastikan bahwa yang tidak memenuhi syarat itu secara administrasi itu nanti diperbaiki. Baru setelah itu nanti kami melakukan verifikasi faktual ya, Ya. faktual untuk memastikan apakah dokumen ini itu benar apa tidak. Walaupun tidak semua ya. Biasanya yang faktual itu biasanya ijazah atau Ijazah. mungkin dokumen-dokumen lain yang menurut kami dalam saat melakukan rapat pleno misalnya itu mencurigakan atau mungkin perlu diverifikasi lebih lanjut di instansi Langsung yang ke bersangkutan. instansi yang bersangkutan. Gitu. Karena kami punya pengalaman begini Mas Teguh. Ada salah satu caleg itu SMP-nya itu di Banyumas, salah satu SMA ya di Ya. Banyumas ya. Nah, kami salah satu petugas kami itu ke sana dan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen terutama ijazah. Nah, pihak sekolah itu kebetulan menyatakan bahwa mereka itu sanksi terhadap ijazah itu. Bahkan sampai kemudian legalisirnya itu misalnya tanggal sekian, katakanlah tanggal 8 Mei misalnya 2023 misalnya. Nah, pada saat dicek di buku tamu di 2023 itu tidak ada yang nama yang bersangkutan. Bahkan ada nomor seri kan, ada biasanya kan nomor Iya, biasanya nomor nomor seri seri. itu kan. Nomor serinya juga tidak teridentifikasi di database sekolah. Jadi sekolah tidak mengakui bahwa ijazah itu adalah dikeluarkan oleh sekolah. Maka kemudian kami sampaikan ke partai yang bersangkutan bahwa ada situasi yang demikian untuk kemudian dipertimbangkan pencalonannya. Kalau enggak itu dibuktikan, atau kalau enggak ijazah, kalau misalnya ada ijazah yang benar-benar ijazahnya ya mungkin bisa ditunjukkan. Jadi memang ada kasus yang demikian, karena kalau ijazah ini kan biasanya sering menimbulkan ini ya, polemik ya di masyarakat. Kalau kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah palsu itu kan pengadilan ya. Ya, betul. Tapi kami sendiri meragukan. Karena itu kami koordinasi dan alhamdulillah partai yang bersangkutan kemudian tidak mencalonkan yang bersangkutan. Artinya pada saat perbaikan itu nama yang bersangkutan dicoret dari daftar bakal calon. Itu pengalaman kami. Berarti setelah verifikasi dan kemudian ada dokumen yang perlu untuk dilakukan verifikasi faktual, maka dilakukan verifikasi Ya. faktual. Baik. Kemudian dari Bawaslu sendiri Pak, bagaimana pengawasannya mengenai verifikasi administrasi itu Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami melakukan pengawasan verifikasi administrasi kan ada dua macam ya, yang langsung dan tidak langsung. Langsung gitu. dan tidak langsung. Nah, kami lebih percaya kepada yang langsung gitu. Karena ternyata aplikasinya kan memang susah ya, mengandalkan aplikasi susah, sehingga kita lebih ke langsung melakukan pengawasan melekat ke KPU ya.
kami juga di sana kemudian berhadapan-hadapan langsung dengan verifikator. Dengan verifikator. Ya kan ada verifikator dari KPU ya Mas Sam ya. Nah, kami mengawasi melakukan pengawasan melekat, artinya memastikan bahwa memang benar mereka melakukan pekerjaan itu. Ya. Jangan sampai kemudian mereka melakukan kesalahan dalam rangka verifikasi administrasi itu sehingga akan membuat yang tidak baik di kemudian hari. Kita bahkan tadi saya sampaikan bahwa kita membuat shift dalam rangka pengawasan itu. Karena memang harus dipastikan bahwa tidak 1 menit pun kita tidak melakukan pengawasan. KPU selesai jam 00, kita ikut sampai jam 00. Melekat gitu. ya, Pak, ya? Iya harus. Jangan sampai ada menit atau detik yang terlewatkan dalam rangka melakukan pengawasan ini. Ini untuk menjamin bahwa memang pada saat nanti ketika sudah ditetapkan sebagai DCT, artinya ketika ada pihak-pihak yang komplain dan lain sebagainya, kita juga kami juga melakukan pengawasan ini, dan kami memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai, artinya sudah memenuhi persyaratan gitu. Itu. Berarti memang pengawasan di Bawaslu ini lebih maksimal yang melekat ya Pak, Melekat, dibanding iya. dengan Iya, aplikasi iya. Silon itu Gini, tadi. Kalau aplikasi Silon yang kemudian diluncurkan oleh KPU tidak bermasalah, ya, kami artinya akan percayalah dengan aplikasi. Akan tersebut. menggunakan 2 metode Ya, itu ya Pak ya. Di kantor ada yang mengoperasikan, kemudian kami melekat ada. Namun kan demikian karena memang aplikasinya double gitu kan. Ya mungkin karena faktor jaringan dan lain sebagainya yang kita tidak tahu ya. Sehingga ini lebih baik kita ada tugaskan satu staf yang nunggu aplikasi, tapi ketika kami konfirmasi gimana statusnya bad gateway misalkan. Jaringan error, ya sudah, kita nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan pengawasan secara langsung gitu. Baik, memang ya namanya sistem kan memang begitu ya Pak ya. Iya. Tidak Jadi bisa gini, sebenarnya gini, itu beda ini antara silon di KPU dengan silon di Bawaslu itu Iya. memang beda. Jadi kalau di Bawaslu itu kalau nggak salah hanya bisa melihat ya. Ya, Jadi dia sebagai tidak viewer. bisa melakukan verifikasi di situ. Baik. Jadi kalau di KPU itu kan bisa melakukan verifikasi. Nah maka kemudian kalau ada kendala yang tadi itu wajar. Tapi kalau di KPU-nya nggak ada masalah karena memang Ya. dua sistem yang berbeda, walaupun satu sistem gitu. Iya. Untuk Bawaslu itu hanya viewer bahasanya. Dia hanya bisa melihat Iya. apakah ini dokumennya kata KPU benar lengkap. Jadi Bawaslu bisa hanya bisa melihat aja, tapi isinya di dalam kayak apa itu nggak bisa. Tidak bisa, Hanya ya. KPU karena KPU melakukan verifikasi harus masuk ke dalam, harus buka dokumennya. Jadi itu yang membuat kemudian aplikasi ini antara di KPU dengan Bawaslu ya berbeda. Gitu. Tapi memang saya harus akui memang kami berterima kasih banyak ke teman-teman Bawaslu Purbalingga karena semua tahapan pencalonan itu mulai dari proses kami melakukan sosialisasi sampai kemudian penetapan DCT ya. Itu kalau nggak salah tanggal 3 November itu diawasi secara ketat. Jadi teman-teman Bawaslu tidak hanya sekedar mengawasi nempel saja, tapi betul-betul perannya luar biasa. Pengawasan untuk formalitas gitu ya. Beberapa hal kami juga diingatkan gitu loh, soal ada dokumen yang menurut Bawaslu itu meragukan. Maka kemudian kami melakukan verifikasi langsung ke instansi yang menerbitkan. Jadi memang kemarin itu pada saat kami melakukan verifikasi administrasi itu banyak hal sebenarnya yang kami temukan. Misalnya ada nama antara ijazah dengan KTP yang berbeda. Oh, begitu. Kadang-kadang Suwarno misalnya, Suwarno itu ada U tapi ada Sue misalnya. Terus ada Ejaannya juga beda ijazah yang sekolahnya sudah bubar. Ada juga ijazah yang sekolahnya sudah namanya berbeda misalnya. Berganti ya. Iya. Ada yang sudah hilang misalnya. Ada banyak, tapi kan semua itu ada ketentuannya. Itu di peraturan ada Kemendiknas kalau nggak salah, itu Permendiknas atau apa itu ada. Kalau misalnya hilang harus bagaimana misalnya. Terus misalnya kalau nama dengan ijazah tidak sama harus bagaimana, itu semua ada. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya dan alhamdulillah semua itu saya sampaikan pada saat sosialisasi dengan partai politik dan itu juga ada Bawaslunya. Jadi banyak yang kemudian
hal-hal yang demikian itu ada hilang misalnya, terus mau minta legalisir tapi sekolahnya sudah bubar Oh misalnya. ya, ya. Bagaimana Jadi itu Pak? sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi Ya, ya. dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di Dengan memenuhi peraturan ketentuan itu. itu ya. Ya. Ini saya cerita sedikit ya. Boleh monggo Ada Pak. pengalaman menarik ini. Saya kan di Bawaslu ya, lembaga pengawas pemilu kan. Nah, karena masyarakat tahunya bahwa saya di penyelenggara gitu. Ya. Kemudian ada caleg, kemudian teman itu datang ke rumah mengadu tentang ini sekolah saya udah bubar. Sekolahnya di Jakarta, Iya, iya. SMA-nya di Jakarta, kemudian bubar sekolahnya. Udah bubar, udah nggak ada bekasnya gitu kan. Nah dia bingung, ini saya mau kemana? Karena kalau SMA itu kan tidak di bawah naungan dinas pendidikan. Ini kan kabupaten kan, SMA, SMK itu kan di provinsi gitu kan. Nah, jenengan harus memberikan solusi pada saya karena jenengan adalah penyelenggara pemilu loh. Saya kan pengawas itu kan. Iya, iya. Tapi kemudian saya terpikirkan bahwa oh iya, Bawaslu juga membuka posko pengaduan kan. Pengaduan. Nah ini saya, oh berarti saya anggap sebagai posko pengaduan gitu kan, Baik, walaupun baik. di rumah gitu. Iya. Kemudian saya memberi saran sebaiknya Anda itu ke Pak Korwil. Pak Korwil. Pak Korwil ini yang sebagai satu-satunya badan instansi yang berwenang ketika ada terjadi permasalahan seperti itu. Ya, iya. Kemudian tempatnya di mana? Di Banjarnegara sana. Silakan didatangi saja ke sana, kemudian konsultasi ke sana. Dan setelah beberapa hari kemudian yang bersangkutan mengabari bahwa sudah selesai. Artinya legalisir sudah bisa dilakukan gitu. Ini salah satu pengalaman ya, artinya jadi posko pengaduan ternyata tidak hanya di kantor. Ya. Di rumah. Melekat juga ya Pak. Iya. 24 jam. Itu Baik. Pak. Baik. Lumayan menarik ya Pak ya, cukup Iya. menarik itu. Jadi mereka menganggap saya itu KPU gitu. Iya, iya. Karena memang untuk orang awam memang mungkin belum mengetahui Ya. perbedaan Bawaslu dan KPU seperti itu, Pak. Baik. Mungkin kemudian untuk ini Pak, tadi kan sempat menyinggung mengenai perbaikan dokumen. Nah, itu bagaimana ketentuannya Pak di KPU? Ya, jadi memang ada waktu ya bagi partai politik untuk melakukan pengajuan perbaikan. Ya. Pengajuan perbaikan itu ada waktunya sendiri. Jadi prosesnya sama, nanti masuk silon. Ya. Jadi dokumen-dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu misalnya diganti misalnya dengan yang memenuhi syarat, terus masuk silon, terus ada approval juga dari apa? Dari Pusat, ya. pusat. Dari pusat. Dan diajukan lagi ke KPU. Nah, diajukan lagi ke KPU itu prosesnya sama, kami Sama menerima. seperti Ya, waktu awal betul. pengajuan. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwa kami di awal penerimaan pendaftaran itu kan 17 hari. Ya. Jadi hari pertama sampai hari ke-13 itu mulai jam 8 sampai jam 16.00. Ya. Nah, yang hari terakhir itu mulai jam sampai 8 sampai jam 00. 29 ya. 23.59. 23 59. 23.59 ya. Jam 00 kurang sekian 1 menit. ya. Jadi sama prosesnya sama juga, sama begitu juga. Jadi nanti dokumennya ada apa namanya? Daftar calegnya di masing-masing dapil. Nah, kemarin itu ketika dilakukan verifikasi administrasi dan yang memenuhi syarat itu banyak, yang tidak memenuhi syarat juga banyak. Tapi setelah melakukan verifikasi administrasi, ternyata partai politik itu mengurangi calegnya. Karena yang awalnya itu 643 pada saat perbaikan dokumen itu jadi 511. 511 itu kemudian juga kami tetapkan dalam daftar calon sementara DCS. Daftar calon sementara. Ya, jadi dari 643 itu menjadi 511 tadi ya. Nah, berarti kan dokumen-dokumen yang awalnya ada caleg yang awalnya itu mohon maaf, ada partai politik yang awalnya mengajukan caleg di semua dapil totalnya 50, pada saat perbaikan dia tidak bisa memenuhi gitu, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan. Sehingga yang bersangkutan ya dianggap tidak mendaftar karena semua 50-nya itu tidak memenuhi syarat semua. Semuanya Ada tidak salah satu memenuhi. partai politik Oh iya begitu. iya iya. Ada juga yang hanya 15, ada yang 8.
ada yang juga 13 misalnya, ada yang juga jadi 40, 50 jadi 40 misalnya. Banyak. Jadi dari 643 itu menjadi 511. Itu sampai kemudian di DCS. DCS. Ya. Baik. Di DCS itu juga nanti bisa ada perbaikan sebelum DCT. Masih diberi kesempatan lagi. Masih ada kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan. Perbaikannya itu tidak hanya dokumen, tapi termasuk nomor urut. Oh begitu. Nomor urut juga bisa diperbaiki. Termasuk misalnya kalau bongkar pasang, misalnya awalnya dapil 1 mau dipindahkan ke dapil 2 bisa. Masih bisa ya Pak ya? Bisa dari dapil 5 menjadi dapil 2 misalnya. Itu juga masih bisa. Ada ketentuannya. Baik. Berarti memang negara ini memberi kesempatan yang sangat lebar ya Pak ya untuk para caleg ini mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Baik, kemudian dari Bawaslu sendiri bagaimana Pak pengawasannya dalam tadi mengenai perbaikan dokumen itu Pak? Ya tentunya kami kemudian sama juga sih seperti metode pengawasan yang sebelumnya. Ya karena ini hal yang sama ya. Mekanismenya juga sama. Kemudian ditunggu sampai hari terakhir sama juga. Kalau sebelum perbaikan ada waktu yang harus mereka patuhi, harus mereka tepati. Hari terakhir verifikasi biasanya waktunya tadi Mas Sam sampaikan pukul 23.59 atau 00 kurang 1 menit. Ya kita juga sama, ketika pas verifikasi perbaikan itu kita juga menunggu pas hari terakhir, kita menunggu sampai pukul 23.59 ya. Ini memang harus kita lakukan pengawasan di sana. Artinya kita memastikan bahwa KPU memang belum tutup pada masanya gitu. Jangan sampai baru jam 22 misalkan, kok kantornya udah tutup, ditutup gitu kan. Nah mereka yang datangnya terlambat kan gimana, ini kan sudah menyalahi prosedur. Datangnya jam setengah 12 lagi. Nah itu makanya kami memastikan bahwa KPU benar-benar mematuhi regulasi, artinya mereka memang melakukan penutupan ya sesuai dengan jam yang sudah disebutkan di regulasi bahwa jam terakhir adalah jam 23.59. Ya ini memang sebuah perjuangan ya. Artinya perjuangan kita sebagai penyelenggara pemilu bagaimana sih untuk memfasilitasi mereka agar bisa paling tidak mereka bisa menyelesaikan menyelesaikan persyaratan untuk menjadi bakal calon itu kan. Kalau tutupnya jam 23.59 ya itu walaupun capek, ngantuk dan lain sebagainya, nggak mandi ya harus seperti itu gitu. Jangan sampai pulang dulu gitu kan, nggak ada orang di kantor gitu, malah yang di kantor Bawaslunya kan repot itu. Kita menduduki kantor KPU kan repot. Kantornya pindah ke KPU ya. Karena pengawasan melekat itu tadi ya, Pak ya. Baik, kemudian ini Pak, mengenai tadi setelah ditetapkan sebagai DCS, kemudian ditetapkan sebagai DCT ya Pak? Nah, nanti kami umumkan dulu. Jadi kami umumkan ke publik. Biasanya kami umumkan di media ya, di media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Nah itu nanti sambil kemudian masa bagi masyarakat atau publik untuk melakukan istilahnya itu keberatan ya ke KPU. Misalnya keberatan atas apa gimana Pak? Misalnya ada caleg, ternyata kok dia lolos padahal dia mantan terpidana misalnya. Gitu ya. Nah maka ada partisipasi masyarakat begitu. Jadi nanti dicek dari 511 itu yang kami umumkan dari 16 partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon DPRD. Itu nanti harapannya dengan diumumkan itu masyarakat bisa mengecek dan ikut mengawasi apakah betul yang bersangkutan itu adalah sudah memenuhi syarat. Jangan-jangan ada tetangganya yang tahu, si Anton ini mantan terpidana ini kok bisa lolos misalnya, kan bisa begitu. Nah maka kemudian kalau memang ada keberatan dari masyarakat, nanti kami terima dan kami cek lagi apakah benar. Kalau benar misalnya ya kami nanti koordinasi dengan kepolisian sama pengadilan yang mengeluarkan surat pernyataan tidak pernah dipidana misalnya. Padahal ternyata tetangganya tahu bahwa dia itu pernah dipidana walaupun misalnya pidananya ringan misalnya kan. Dipiring misalnya. Nah karena gini, bagi mantan terpidana ada putusan MK itu kan harus jeda 5 tahun. Gitu loh. Harus jeda 5 tahun. Dan bagi
mantan terpidana itu ada kewajiban lain yang harus terpenuhi. Misalnya ada surat apa namanya surat bebas ya, yang dari lapas itu nanti harus dicantumkan itu. Terus ada juga deklarasi, deklar maksudnya. Deklar itu dia mengumumkan pada publik ya. ke publik lewat media massa, gitu loh. Nah, berarti itu juga harus ada di silon, nanti dicantumkan ke silon. Kalau memang yang bersangkutan mantan terpidana. Dan kemarin di Purbalingga ada salah Ada, satu Pak. caleg yang mantan terpidana, ada, tapi sudah terpenuhi itu. Tapi selama kemudian tadi itu saya sampaikan yang DCS ya, daftar caleg sementara diumumkan sampai batas waktunya terakhir, itu tidak ada keberatan dari masyarakat, termasuk dari Bawaslu, bahwa ada salah satu bakal caleg yang masuk DCS misalnya dalam tanda kutip bermasalah. Itu alhamdulillah tidak ada. Tidak ada masukan dari masyarakat ya Pak? Tidak ada masukan dari masyarakat termasuk dari Bawaslu. Baik. Berarti di posko aduan Bawaslu juga tidak ada ya Pak ya, mengenai masukan dari masyarakat mengenai penetapan DCS itu sendiri? Ya, nggak ada sih sebetulnya. Ya, ini karena begini, artinya kita kenapa kami Bawaslu melakukan pengawasan melekat kepada KPU ya seperti itu. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari, kemudian ada aduan dari masyarakat karena mungkin KPU hilaf mungkin ya verifikatornya dan lain sebagainya. Makanya kita selalu nempel terus ke KPU itu, nempel terus, kemudian sering kami mengingatkan, tidak mesti mengingatkan itu dalam bentuk surat ya, kita dalam rangka pengawasan melekat, kita kan sering ngobrol-ngobrol ya, nggak mungkin diem kayak patung gitu kan. Nah, ini sering kita memberikan masukan, mengingatkan kepada kawan kita yang di KPU, kita apakah ini gimana itu dengan persyaratan ini, apa sudah terpenuhi semua atau belum, udah coba cek lagi lah biar sama-sama enak gitu, cek lagi gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa kita pengawasannya kaku gitu kan, enggak, kita pengawasannya soft lah, artinya lebih ke pendekatan gitu, artinya jangan tidak seperti pengawas ketika ujian sekolah gitu kan, itu kan kaku gitu kan, enggak, kita enggak seperti itu, karena kita sama-sama penyelenggara lah. Betul. Kita nggak ingin juga teman kita tersangkut masalah itu kan, nggak kepingin, sehingga kita selalu berkoordinasi gitu, kemudian rembukan, kemudian kita sering diskusi dan lain sebagainya. Itu sih. Baik. Kemudian ini Pak, mengenai tadi kan sudah ditetapkan sebagai DCS. Setelah DCS karena tidak ada masukan, kemudian lanjut ke DCT ya Pak ya? Atau bagaimana? Iya, jadi sebelum ke sana kan ternyata pengalaman kami kemarin itu masih ada beberapa partai politik yang belum memenuhi syarat. Baik. Syaratnya itu maksudnya gini, bukan syarat kelengkapan ya, itu sudah terpenuhi. Misalnya bagi caleg-caleg yang dia wajib mundur. Wajib mundur. Misalnya ada beberapa kepala desa yang mencalonkan diri. Pada saat sampai kemudian DCS itu surat pemberhentian tetap dari instansi yang bersangkutan, dalam hal ini berarti bupati ya. Bupati itu masih belum kami terima. Yang kami terima itu adalah surat pernyataan dia mengundurkan diri. Baru dan surat bukti pengunduran diri. dan bukti bahwa surat pengunduran dirinya itu sudah diserahkan ke instansi yang bersangkutan. Nah, itu kan menjadi dokumen yang wajib ada bagi bakal calon anggota DPRD yang dia statusnya wajib mundur. Wajib mundur itu salah satunya misalnya kepala desa, perangkat desa. Dan kemarin itu ada beberapa kepala desa memang yang nyalak, dan dia surat pernyataan pengunduran dirinya itu juga ada di silon. Terus bukti bahwa surat pernyataan itu sudah diterima oleh instansi yang bersangkutan juga sudah ada. Berarti secara ketentuan sudah memenuhi syarat. Tapi bahwa SK-nya itu masih belum ada keluar. Oh ya, baik. Kami itu koordinasi terus itu sama Pemda lewat Dinpermasdes ya, kalau nggak salah itu Dinpermasdes ya, dinas yang menangani terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa itu. Jadi koordinasi terus, Pak, batas airnya ini besok ini kalau bisa tolong lah gitu. Iya, kami juga. Iya. Jangan salah. Gimana Pak Bugo? Iya, kami mendampingi KPU waktu itu kan, mendesak ke mereka bahwa ini harus segera dikeluarkan gitu. Harus dikeluarkan karena memang menjadi dokumen penting ya Pak. Besok terakhir wajib ada
Jadi kalau secara kelengkapan dokumen oke, itu Ya. ada surat pernyataan yang tidak boleh ditarik Ya. kembali Ya, itu kan. betul. Tapi kan SK-nya belum ada nih. Padahal yang dibutuhkan adalah SK. SK-nya. Tapi kalau dalam hal SK-nya belum turun, SK pemberhentian itu, maka surat pernyataan itu yang dilampirkan. Berarti Gitu loh. cukup. Nah, kemarin Sulit itu ya. SK-nya yang belum Ya. sampai detik-detik akhir, tapi alhamdulillah ada juga itu caleg yang awalnya mau mengundurkan diri, gak jadi mengundurkan diri. Maksudnya awalnya dia mau nyalek, tapi kemudian tidak jadi nyalek. Oh gitu. Tapi ada juga yang pengalaman kami kemarin itu yang paling agak kami deg-degan itu ya karena limit akhir tapi SK-nya belum turun. Turun. Ya sebenarnya yang deg-degan bukan hanya KPU, Iya. Bawaslu juga Bawaslu iya. juga. Karena Wah, Pak, begini loh. bagaimana Begini, di Bawaslu, karena Pak? mereka ini sebagai bacalek sudah melaksanakan semua kewajibannya Ya. loh. Artinya dokumen sudah mereka Ya, betul. sampaikan semua kan. Sudah lengkap semua Sudah ya, lengkap. Pak, sudah. Ini kan perkara belum turunnya SK. Yang menurunkan SK siapa sih? Bupati tadi. Pak. Nah itu artinya kalau mereka ketua partai misalkan bisa menurunkan SK clear ya. Ini kan hubungannya dengan Instansi. eksekutif ini kan. Nah ini bagaimana caranya agar mereka mendapatkan SK karena mereka sudah selesai gitu loh. Kewajiban mereka sudah selesai. Betul. Bukan kewajiban lagi bagi mereka untuk menurunkan SK karena bukan kewajiban mereka Iya. gitu loh. Susahnya kan di situ. Tapi berkat kita sering komunikasi kan. Ini gimana ini sudah sampai mana KPU ini? Wah ini mau koordinasi dengan Dinpen Mades Mas misalkan. Ya udah kita bareng ke sana ya. Kita beraudiensi dengan kepala dinas. Ya bagaimana caranya agar itu segera bisa dikeluarkan karena memang ada tenggat waktunya kan. Ya. Tidak kemudian bisa kapan-kapan kan enggak, memang ada ketentuannya gitu Ya. loh. Gitu. Baik, berarti memang sudah terjalin ini ya Pak, koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu mengenai tadi ada bakal calon legislatif tadi DPRD Iya. yang Kita saling menguatkan. Iya, sebenarnya. saling menguatkan. Misalnya gini, contoh gini ya. Kami itu dulu kebetulan pencalonan ini di divisi saya ya, Iya. divisi teknis penyelenggaraan. Jadi setiap ada apapun itu kami open sama Bawaslu. Bahkan kami sampaikan apa adanya. Ini yang memenuhi syarat, ini yang belum memenuhi syarat. Tidak memenuhi syaratnya karena belum ada ini dan seterusnya. Terus ada problem ini, SK-nya belum turun padahal besok mau penetapan Iya. DJT misalnya. Jadi kami selalu koordinasi. Selalu Jadi koordinasi. kadang-kadang kalau misalnya Bawaslu, teman-teman Bawaslu kenal sama Dinpen Mades ya, Ya. Bawaslu langsung yang komunikasi. baik. Kalau misalnya kami yang kenal ya kami, tapi prinsipnya kami selalu berbarengan lah. Bahkan selalu ngasih informasi apapun itu. Baik. Jadi kita saling menguatkan sebenarnya. Bawaslu tidak kemudian menjadi kami beban gitu. Ya. Diawasi enggak, malah kami senang karena memang saling Mengingatkan gitu, Saling- menguatkan. tidak hanya mengingatkan tapi Ya. juga Menguatkan. Mengingatkan dan menguatkan. menambal kekurangan kami Ya. gitu, menambal kekurangan kami. Misalnya kami tidak punya akses ke bupati misalnya. Ya. Bawaslu punya akses ya. Bawaslu yang kemudian ikut komunikasi dengan Ya. bupati. Itu salah satunya gitu. Iya, iya. Ya. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah selama kami melakukan proses pencalonan ini kan 6 bulan ini. Ya. Jangan dikira ini Lama ya. panjang. Panjang Karena- banget ini prosesnya. karena kita menerima itu tanggal 1 Mei ya. Mei. Terus penetapan itu tanggal 3 November, berarti kan 6 bulan. 6 bulan. Kalau kemudian ditambah lagi dengan 7 hari di bulan April itu Ya. tanggal 24 sampai tanggal 30, itu berarti kan sudah 6 bulan lebih. Betul. Nah, selama 6 bulan lebih itu saya tidak pernah merasa bahwa kemudian Bawaslu jadi beban, enggak. Malah justru menambal kekurangan-kekurangan kami. Ya. Tapi sering menghabiskan kopi di kantor. Karena sering di sana ya Pak Iya, kita karena- kantornya pindah Karena sana. kami jadi tuan rumah kan. Kalau kami jadi tuan rumah ya maka harus dihidangkan biar tidak galak. Ya. Baik. Karena kadang-kadang Bawaslu kalau nggak dikasih kopi galak biasanya. Ya, baik. Baik. Seru sekali obrolan kita pada hari ini, tapi karena memang waktunya sudah terbatas, maka kita akhiri podcast pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita berikan waktu untuk closing statement pada masing-masing narasumber. Yang pertama yaitu dari KPU terlebih dahulu. Silakan Pak. Iya, jadi proses pencalonan itu adalah proses yang betul-betul harus harus teliti ya, terutama bagi KPU, termasuk juga bagi Bawaslu. Jadi mata telinga Bawaslu itu juga harus lebih tajam gitu Ya. loh. Termasuk juga
KPU, karena kan pencalonan nanti kan sangat mudah ini ya, mudah sengketa. Ya, Jadi rawan ya, Pak. proses-proses yang mudah disengketakan itu baik internal maupun dengan pihak lain itu adalah pencalonan. Maka kemarin kami sangat hati-hati betul, bahkan kami selalu melakukan rakor-rakor itu, rakor dengan partai politik, dengan instansi yang terkait, instansi yang punya kewajiban untuk menerbitkan dokumen yang Ya. harus dipenuhi oleh bakal calon. Itu kami betul-betul selalu melakukan koordinasi, berkali-kali koordinasi itu. Nah, terus kami juga memastikan betul, kami cek satu-satu dokumen-dokumen caleg itu, bakal pasangan caleg, apakah sudah memenuhi syarat, lengkap dan absah. Jadi tidak hanya lengkap tapi tidak absah ya juga, itu nanti bisa bermasalah kalau kemudian ada temuan. Nah, maka yang demikian itu kami selalu koordinasi dengan teman-teman ya, komisioner berlima, kami selalu rapat, kami juga koordinasi juga terus sama Bawaslu, terutama dokumen-dokumen yang belum terpenuhi oleh bakal caleg. Jadi yang pusing itu sebenarnya bukan partai dan calegnya, tapi penyelenggaranya juga pusing. Penyelenggaranya ya. Yang Bahkan pusing. lebih pusing itu sangat mungkin penyelenggaranya. Betul. Karena kalau itu terjadi nanti akan menjadi ekses yang berkepanjangan. Kita nggak tahu nanti misalnya bisa sangat mungkin misalnya KPU yang disalahkan. Ya, Dan sangat mungkin juga Bawaslu yang disalahkan. disalahkan gitu loh. Maka ketika semua proses itu berjalan dengan sesuai dengan ketentuan itu ya nyaman semua. KPU-nya nyaman, Bawaslu-nya nyaman, partainya nyaman, terus calegnya juga nyaman. Tapi alhamdulillah kemarin selama 6 bulan itu semua prosesnya mulai awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar. Itu semua ya berkat kerja keras kami, teman-teman Bawaslu dan dukungan dari masyarakat Purbalingga semua. Terima kasih untuk masyarakat Purbalingga telah ikut menjadikan proses pencalonan kemarin berjalan lancar. Ya. baik, terima kasih. Kemudian kita berikan juga closing statement untuk Bawaslu. Ya, Silakan, jadi Pak. dengan durasi lama ya, 6 bulan ini bukan waktu yang pendek. Kita dalam melakukan pengawasan kepada KPU, pengawasan dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon. Karena memang ada dinamika yang terjadi di sana ya. Salah satunya adalah aplikasi yang memang berbeda yang diberikan oleh KPU. Tentunya aplikasinya lebih matang ya, karena di aplikasi itulah akan dilakukan segala macam kegiatan ya, verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk aplikasi yang diberikan ke Bawaslu ini ternyata memang terdapat gangguan ya, sehingga kami tidak bisa mengakses. Kemudian walaupun memang hanya diberikan akses sebagai viewer atau penonton di situ, ini tentunya kami maklumi karena memang kami bukan petugas yang memverifikasi, jadi hanya sebatas melihat saja, tidak bisa memverifikasi karena hak verifikasi ada di penyelenggara teknis di KPU. Nah ini tentunya bukan menjadi kendala bagi kami dalam melakukan pengawasan. Masih ada satu langkah lagi yang kita lakukan, dan ini lebih maksimal lagi, yaitu dengan melakukan pengawasan secara langsung. Kemudian tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melakukan pengawasan partisipatif ya. Mereka sudah seringkali memberikan informasi, bisa via WA ataupun via Instagram DM ataupun by email, ataupun mereka melakukan pengaduan di posko pengaduan yang sudah kami bikin ya. Sehingga atas semua itulah sehingga proses pencalonan sampai kemudian keluarnya DCT menjadi tidak bermasalah di Purbalingga ya. Dan ini menjadi apresiasi kita semua untuk seluruh masyarakat Purbalingga yang sudah berperan serta dalam mensukseskan pemilu di 2024 kemarin. Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Purbalingga. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Zamahsari dan Pak Teguh atas waktunya, atas ilmunya, dan juga atas semangatnya dalam menjaga demokrasi di Kabupaten Purbalingga ini. Baik, saya Azminda Urrahma pamit undur diri. Jangan lupa
tetap saksikan Kopi Bangga untuk episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.